Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kenapa Yesus membedakan sembuhkan orang sakit dan tahirkan orang kusta? Ini menarik diperhatikan. Orang sakit masih berada di keluarganya, sedangkan orang kusta di zaman Yesus tidak boleh berada bersama keluarganya dan dikucilkan. Tidak boleh bergaul dengan orang lain yang tidak ada sakit kusta. Artinya, orang kusta adalah orang yang tersisihkan yang diperlakukan tidak adil oleh keluarganya dan masyarakat. Lalu kita diingatkan bahwa kita telah menerima secara cuma-cuma, maka kita harus memberikan cuma-cuma kepada orang lain. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma dan tidak disebutkan secara jelas, tetapi kita bisa menafsirkan bahwa kita telah menerima kerajaan sorga.
Dijelaskan sebelumnya bahwa kerajaan sorga atau kerajaan Allah menurut Rasul Paulus adalah sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kita telah menerima 1. Kebenaran Allah, 2. Damai sejahtera, 3. Roh Kudus. Orang yang menerima kebenaran Allah akan membangun relasi dengan Allah, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Orang yang membangun relasi dengan Tuhan akan menjalani hidup di dalam kebenaran Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang tersebut akan menjaga kekudusan dirinya, sebab ia tahu Roh Kudus atau Roh Allah tinggal di dalam dirinya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Dengan demikian hidupnya mengalami hidup damai sejahtera bersama Tuhan. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena itu, alangkah naifnya jika telah menerima kebenaran, damai sejahtera, dan Roh Kudus, tetapi tidak rela bagikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Engkau menerima kebenaran Allah, tetapi memberitakan kebenaran Allah kepada orang untuk tujuan kepentingan diri dan kemuliaan diri sendiri. Engkau yang mengalami damai sejahtera dalam hidupmu dari Tuhan, tetapi tidak mau membagikan damai sejahtera kepada orang lain secara cuma-cuma. Ketika mewartakan kebenaran firman, maka ajarkanlah semuanya kepada orang lain, dan bagikan pengetahuan firman secara cuma-cuma, agar mereka yang mendengarkan firman bertumbuh iman, sehingga mereka mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika beritakan firman Tuhan, tidak usah khawatir akan penghidupanmu, sebab Tuhan memelihara hidupmu, sehingga engkau sukarela membagikan pengajaran tentang kebenaran Tuhan. Ingatlah juga nasihat Rasul Paulus, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Selanjutnya, hal lain yang menjadi perhatian kita sebagai murid-murid Yesus adalah kita tidak perlu khawatir atau takut ketika sedang melakukan tugas memberitakan Injil, termasuk tugas pelayanan.
Yesus telah perlengkapi setiap umat Kristiani dengan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita laksanakan perintah Yesus. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.